pine-pine. Penyebab munculnya sumber api misterius yang membakar perabotan warga di Seyegan, Sleman mulai terkuak. Tim peneliti dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atau UGM memastikan bahwa sumber api tersebut berasal dari gas hidrogen. Kepastian ini diperoleh setelah para ahli melakukan penelitian mendalam menggunakan dua alat berbeda, melibatkan tim yang berbeda, dan dilakukan pada hari yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan gas hidrogen dalam kadar tinggi di sekitar rumah warga tersebut. Gas itu terbentuk dari proses fermentasi limbah bakteri yang masuk ke dalam pori-pori tanah, lalu terlepas ke udara hingga menjadi gas yang mudah terbakar. Selain gas hidrogen, tim peneliti juga menemukan keberadaan gas fosfin yang dikenal mudah terbakar pada suhu kamar. Gas fosfin ini diduga terbentuk dari material yang kaya akan fosfat, seperti tulang dan bagian keras dari bulu ayam. Dugaan tersebut diperkuat oleh temuan adanya limbah pemotongan ayam di lokasi. Mengingat rumah yang terdampak memang dijadikan sebagai tempat penjualan ayam potong. Di samping faktor gas tersebut, para ahli juga mengidentifikasikan bahwa listrik statis berpotensi menjadi pemicu awal munculnya percikan api. Di rapat koordinasi, yang pertama dari tim UGM itu menemukan bahwa gas yang menjadi sumber api itu confirm dari alat yang diterjunkan itu adalah dari gas hidrogen. Ya, kami mengirimkan dua alat yang berbeda speknya di hari yang berbeda dengan tim yang berbeda. Confirm yang terbaca anomali tinggi adalah gas hidrogen. Itu evidence kami, sehingga kami sampaikan update untuk menjadi info ya bagi masyarakat bahwa kejadian di rumah Ibu Via itu dari alat kami confirm disebabkan karena gas, yaitu gas hidrogen. Pak, untuk sifat-sifat dari gas hidrogen itu sendiri seperti apa sih Pak? Ya, gas hidrogen sebenarnya pertama dia memang density-nya lebih ringan ya dibanding udara ya, dia melayang-layang gitu ya. Jadi ketika dia terbentuk, asumsi kami ya, poin kedua dari hasil update riset kami itu, kami berasumsi bahwa hidrogen ini terbentuk oleh fermentasi dari material organik, dalamnya adalah limbah ya, oleh bakteri, kemudian dia akan masuk di dalam pori tanah. Dari tanah ketika dia sudah jenuh akan pelan-pelan lepas ke udara. Nah, karena dia lebih ringan dibanding udara, dia akan melayang-layang. Nah, kalau ketika dia melayang-layang, dia akan terjebak ya dalam material yang sifatnya porus ya, seperti kain basah, spons, porsi sofa, kemudian di jaket, di tikar gitu ya. Nah, dalam kondisi yang terjebak itu kalau dia jumlahnya cukup banyak, nanti ada pemicunya. Dan ini pemicu itu dari rapat tadi koordinasi itu ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau dari tim kami ada kemungkinan si hidrogen ini
pembentukannya bersamaan dengan terbentuknya gas fosfin. Ini asumsi bahwa ada gas fosfin yang juga terbentuk karena fosfin ini sangat erat dengan fosfat ya. Jadi di sana banyak material limbah yang ada tulang, ada bulu-bulu ayam yang sangat memungkinkan. Cuma gas fosfin ini karakteristiknya dia sangat mudah terbakar pada suhu udara jumlahnya sehingga tidak banyak langsung terbakar sehingga sulit terdeteksi. Alat kami sejauh ini tidak mendeteksi keberadaan itu karena asumsinya mungkin terbakar bersamaan dengan hidrogen gitu. Nah, yang kedua asumsi pemicunya adalah adanya ya elektrik statis ya. Elektrik statis itu biasanya ada di barang-barang yang tergesek ya, mungkin kain yang tergesek, mungkin benda-benda hasil ada aktivitas di situ ya, seperti kita mungkin baju yang pernah kita pakai itu mungkin baju itu juga pernah kita gunakan untuk menyimpan handphone, gesekan handphone yang keluar masuk itu juga menimbulkan elektrik statik di baju-baju kita gitu ya. Nah, itu ada dua kemungkinan pemicu dari hidrogen terbakar. Dugaan kami dari gas fosfin atau elektrik statis yang ada di rumah itu. Kebetulan rumah itu situasinya juga sirkulasi udara tidak leluasa gitu ya. Banyak sekali benda-benda yang mudah terbakar, banyak sekali benda-benda yang memungkinkan elektrik statis itu nempel di sana. Ada berbagai macam jenis kain, berbagai macam jenis plastik, kabel gitu ya sebelum dibersihkan, yaitu sangat memungkinkan ya ada banyak elektrik statis yang terjebak. Dua komponen itulah yang menurut kami mungkin akan menjadi pemicu terjadinya api di hidrogen itu. Sementara itu, hingga hari ke-13 sejak kemunculan api pertama kali, penghuni rumah mengaku mengalami kerugian materi yang cukup besar hingga mencapai 70 juta rupiah. Sebelum peristiwa ini terjadi, pemilik rumah mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp400.000 per hari dari berjualan ayam potong. Namun, sejak api muncul berulang kali, aktivitas berjualan terpaksa dihentikan total. Kerugian tersebut bahkan belum termasuk nilai dari berbagai perabotan rumah tangga yang hangus terbakar. Potongan ayam, Mbak. Iya. Mungkin penghasilannya setiap hari sampai berapa? Sekarang udah nggak ada penghasilan lagi atau gimana? Biasanya 400.000 misalnya ya, sekarang 8.000 masuk aja udah alhamdulillah. Karena ya pada takut kalau ketika dia lagi menyembelih ayam terus ada api kan mereka pasti juga panik begitu. Jadi sempat tidak menerima penghasilan sama sekali ya waktu di segel itu ya? Dari 13 hari ini bisa dihitung jari kalau kita nerima yang lumayan, mesti bisa menghidupi keluarga sehari itu udah alhamdulillah. Ini udah turun drastis ya, Mbak? Turun drastis. Harapannya apa ke depan seperti ini, Mbak? Harapannya ini segera selesai. Kalau yang lain-lain mungkin sudah diperhatikan oleh Pemkab gitu. Kalau tadi untuk total kerugian sampai berapa? 40 sampai 70 juta. Itu selama 13 hari. Selama 13 hari. Memang ada terbakar lagi tadi, Mbak? Tadi sudah ada 5 kalau nggak salah. 5 hari. Secara keseluruhan ada berapa sekarang? 97. 97. Yang 5. Hingga saat ini, tercatat sudah terjadi sekitar 97 kali kemunculan titik api yang membakar barang-barang di dalam rumah milik Muftiana di Seyegan, Sleman tersebut.